Disebutkan Raja Kulagiri yang memerintah di Kundadwipa memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Sintakasih dan Dewi Sanjiwarti. Suatu ketika Raja Kulagiri sedang bertapa di Gunung Semeru, meninggalkan istrinya Dewi Sintakasih yang sedang mengandung. Semakin lama perut Dewi Sintakasih kian membesar. Akhirnya ia memutuskan untuk menyusul Raja Kulagiri ke Gunung Semeru. Ternyata di tengah perjalanan menuju puncak gunung, Dewi Sintakasih melahirkan tempat di atas batu besar yang datar. Tanpa disadari, sang bayi yang akhirnya terjatuh. Anehnya, sang bayi tak cacat sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, batu besar yang ditimpa bayi tersebut malah terbelah menjadi 2 bagian. Atas anugerah Dewa Brahma, bayi Dewi Sintakasih tersebut diberi nama I Watu Gunung. Dewa Brahma bersabda bahwa Watu Gunung akan menjadi seorang yang sakti dan terkenal, serta tidak akan mati terbunuh oleh Dewa Detya, Denawa, Asura maupun manusia. Namun I Watu Gunung dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Wisnu yang berwujud sebagai kura-kura. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan sangat pesat. Nafsu makannya pun tinggi dan membuat ibunya kewalahan. Suatu hari, Watu Gunung minta makan dan ibunya sudah kewalahan dan tidak mampu menahan emosinya. Akibatnya, kepala Watu Gunung dipukul oleh ibunya dengan sendok nasi sehingga kepala Watu Gunung luka dan berdarah. Akibatnya kejadian itu, I Watu Gunung pergi meninggalkan istana. Konon dalam perjalanannya pergi meninggalkan kerajaan, ia menjadi seorang perampok. Semua kerajaan mampu ditaklukkan Watu Gunung, termasuk kerajaan Kundadwipa yang merupakan kerajaannya terdahulu. Di sana menikahi Dewi Sintakasih yang tak lain adalah ibunya sendiri. Namun suatu ketika Dewi Sintakasih sedang mencari kutu di kepala Watu Gunung, dilihat luka bekas pukulan sendok nasi di kepala Watu Gunung. Lalu Sintakasih bertanya pada Watu Gunung, menanyakan tentang luka di kepalanya. Watu Gunung berkata, "Lukaku di kepalaku bekas dipukul ibuku pada saat kecil di kerajaan Kundadwipa." Sintakasih sadar bahwa di hadapannya adalah anakku. Lalu Sintakasih berpikir untuk mencari jalan agar Watu Gunung tidak menikahinya. Setelah itu Sintakasih bersama Sanjiwarti mohon pada Dewa Brahma. Yang bisa mengalahkan adalah Dewa Wisnu. Lalu Dewi Sintakasih menyuruh Watu Gunung menikahi Dewi Laksmi. Apabila ingin menikahi Sintakasih sebagai persyaratannya, Watu Gunung mempersetujui itu. Lalu Watu Gunung datang pada Dewa Wisnu, meminta agar Dewi Laksmi mau menjadi istrinya Watu Gunung, yang tidak lain adalah Dewi Sri, istri dari Dewa Wisnu. Keinginan itu membuat Dewa Wisnu menjadi marah besar. Namun kemarahan Dewa Wisnu tidak membuat Watu Gunung takut, tapi malah menantang Dewa Wisnu untuk berperang. Peperangan pun tidak dapat dihindari. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura atau kura-kura bersenjatakan cakra, dan sejurus kemudian Watu Gunung mampu dikalahkan oleh Dewa Wisnu. Dan hari itu bertepatan dengan kekalahan Watu Gunung, disebut dengan sebagai hari Watu Gunung runtuh atau Kajang Kliwon Pemelas Tali. Kajang Kliwon Pemelas Tali
juga diambil dari cerita Watu Gunung, di mana Watu Gunung sebagai orang yang sakti namun tidak memiliki kepintaran. Hal inilah yang menjadi awal dari urutan hari suci Saraswati yang diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, yang mampu menerangi kebodohan adalah ilmu pengetahuan. Dijelaskan, satria pemelas artinya melepas, dan tali memiliki arti sarana mengikat. Jadi, pemelas tali memiliki makna melepas. Jadi, pemelas tali memiliki makna melepaskan ikatan. Ikatan apa yang dilepas? Yaitu ikatan kebodohan dan sifat buruk dari Watu Gunung. Nah, setelah Watu Gunung kalah dalam peperangan dengan Dewa Wisnu, keesokan harinya menjadi mayat, atau orang Bali menyebutnya dengan watang, sehingga hari Senin setelah Watu Gunung runtuh dinamakan Somo Candung Watang. Hari itu, sedangkan keesokan harinya mayat Watu Gunung diseret, atau bahasa Balinya dipaid oleh Dewa Wisnu, sehingga pada hari Selasa disebut sebagai hari Anggara Paid. Dan pada saat Watu Gunung diseret oleh Dewa Wisnu, ditemukan oleh Begawan Bona. Atas permohonan Begawan Bona, Dewa Wisnu mengizinkan agar Watu Gunung dihidupkan kembali. Oleh karena itu, pada hari Rabu dikenal dengan sebutan Budo Urip. Setelah hidup kembali, Watu Gunung metek tegan atau istirahat sejenak terlebih dahulu. Bagaimana halnya seperti orang baru bangun, sehingga hari itu dinamakan Hari Warspati Penegdegan. Setelah itu, pada hari Jumat, Watu Gunung menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan yang besar, sehingga ia harus memohon kepada Tuhan agar diberikan pengampunan. Tetapi Dewa Wisnu tetap mengutuk Watu Gunung bahwa Watu Gunung akan tetap jatuh pada 6 bulan sekali. Lalu Watu Gunung berkata oleh Dewa Wisnu, "Aku mohon ampun atas kesalahan yang aku lakukan. Apabila aku jatuh di laut, jangan diturunkan hujan agar tidak kedinginan. Dan apabila aku jatuh di darat, agar diturunkan hujan agar tidak kepanasan." Itulah permintaan Watu Gunung pada Dewa Wisnu, dan Dewa Wisnu mengabulkannya, dan hari itu dikenal dengan sebutan Sukra Pengerdanaan. Nah, puncak dari Uku Watu Gunung adalah hari suci Saraswati. Pada hari itu diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan yang dapat mengalahkan kebodohan. Jadi, pada hari Minggu yang merupakan awal Uku Watu Gunung, hendaknya kita melepaskan ikatan atau sifat buruk Watu Gunung, dan pada akhirnya Watu Gunung kita memuja Tuhan sebagai anugerah atas ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Itulah teman-teman tentang cerita Uku Watu Gunung yang terakhir, yaitu ke-30. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lain kesempatan.